warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitania Dwi Andriani dari PGMI 5B dengan NIM 932607318, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu istri dilarang berbuka masam dan meminta cerai kepada suami. Dan yang poin D, yaitu intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Yang pertama, kita akan membahas poin C dulu ya, yaitu istri dilarang bermuka masam dan meminta cerai kepada suami. Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki seorang anak. Tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, Murtada Mutahari mengajukan pembahasan yang cukup komprehensif dalam bukunya Nizam Hukuk Al-Mar'af fi Al-Islam. Mutahari menegaskan bahwa hak-hak yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan memiliki falsafah tersendiri yang membedakannya dari apa yang pernah berlaku 14 abad yang lalu. Juga berbeda dari apa yang sedang berlaku di dunia pada saat ini. Islam tidak melihat hak-hak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, hanya mengikuti satu pola saja. Menurut Mutahari, yang dituntut oleh sementara pihak tentang hak-hak kaum perempuan ini sesungguhnya bukan musawah, melainkan tasyabuh. Tasyabuh yaitu harus adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hak sebagai konsekuensi dari adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaan. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku suami istri dalam rumah tangga yang meliputi hak suami, hak istri yang salah satunya dilarang bermuka masam di hadapan suaminya. Istri yang selalu bermuka masam itu merupakan istri yang buruk secara mutlak karena ia akan menyebarkan atmosfer kesedihan di dalam rumah. Ia akan membuat kehidupan rumah menjadi berat. Selain itu, ia telah bersikap berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh suami. Saat suami pulang kerja dalam kondisi lelah, ia sangat berharap bila istrinya menebarkan udara kesejukan dan yang membangkitkan semangat di rumahnya dengan keceriaan senyum yang manis, wajah yang berseri-seri, sikap optimis dalam hidup. Dari Abdullah bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjaha ila qamat min qabriha muswadatal wajhi. Artinya, mana saja istri yang bermuka masam di depan suaminya, kelak ia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam. Istri yang selalu bermuka masam itu merupakan istri yang buruk secara mutlak, karena ia akan menyebarkan atmosfer kesedihan di dalam rumah. Ia akan membuat kehidupan rumah menjadi berat. Selain itu, ia telah bersikap berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh suami. Saat suami pulang kerja dalam kondisi lelah, ia sangat berharap bila istrinya menebarkan udara kesejukan dan yang membangkitkan semangat di rumahnya dengan keceriaan senyum yang manis, wajah yang berseri-seri, sikap optimis dalam hidup. Dari Abdullah bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjaha ila qamat min qabriha muswadatal wajhi. Artinya, mana saja istri yang bermuka masam di depan suaminya, kelak ia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larangan untuk istri meminta cerai kepada suami. Khulu secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fikih, khulu adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami. Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak, atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau karena sakit cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian dipilih ketika dibutuhkan saja, yaitu apabila mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudarat yang lebih besar, dan jika tidak sangat diperlukan, maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi. Bagi wanita, meminta cerai adalah perbuatan sangat buruk, dan Islam melarangnya dengan menyertakan ancaman bagi pelakunya jika tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam hadis riwayat Sauban, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faqaramun 'alaiha raihatul jannah. Artinya, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fukhata li'atuhunnal munafiqat. Artinya, para istri yang meminta cerai adalah orang-orang yang munafik. Hadis riwayat Nasai. Di sini saya akan menjelaskan yang poin D, yaitu intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Di Indonesia, wacana perempuan, agama, dan seksualitas bukanlah hal yang baru. Apalagi diskursus perempuan dalam perkawinan, hubungan suami istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga sudah menjadi pembahasan yang intensif di masyarakat. Pembicaraan mengenai seksualitas dalam masyarakat muslim tidak bisa lepas dari hadis Nabi, karena hadis merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Rasul atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu. Maka persoalan seksualitas lebih detail dibicarakan melalui hadis yang intervensi malaikat dalam hubungan suami istri, yaitu hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ar'arah. Hadatsana Syu'batu an Qatadah. An Zurarata an Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idza batat mar'atu muhajiratan fi rasha zawjiha laganat hal malaikatu hatta tarji. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'araf, telah menceritakan kepada kami Sya'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.